Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dengan NIM 5012000030 akan menjelaskan materi tentang anuitas. Nah, apa sih anuitas itu? Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang sama dengan periode waktu tertentu. Misalnya nih, kredit yang diberikan oleh pihak bank, kredit rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit-kredit lainnya. Nah, anuitas ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda. Anuitas biasa tuh maksudnya tuh pembayaran atau penerimaan di akhir periode. Kalau anuitas di muka tuh pembayaran atau penerimaan di awal periode. Dan anuitas ditunda sendiri yaitu pembayaran atau penerimaan setelah beberapa periode. Nah, anuitas biasa ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu anuitas nilai sekarang dan anuitas nilai akan datang. Yang pertama saya akan membahas tentang anuitas nilai sekarang. Ini tuh biasanya digunakan untuk menghitung cicilan per bulan seperti KPR, pinjaman, dan lain-lain. Adapun rumus dari anuitas nilai sekarang yaitu P sama dengan I dibagi P dikali 1 dikali 1 tambah I pangkat min N, di mana PV yaitu nilai sekarang dari anuitas, terus tuh kalau P jumlah pembayaran per periode, kalau itu tingkat bunga per periode, kalau N itu jumlah periode pembayaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang anuitas nilai sekarang. Di sini tuh ada Gladys ingin membeli sebuah mobil seharga 80 juta dengan pembelian secara kredit. Pembayaran akan dilakukan dalam waktu 2 tahun secara cicilan setiap bulan dengan tingkat bunga sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah pembayaran yang harus dibayarkan setiap bulannya? Di sini kan diketahui harga mobilnya itu 80 juta. Terus tuh jumlah periode pembayarannya tuh 2 tahun. Di sini karena dia per bulan maka kita kali 2 itu dengan 12, jadi dapatlah 24, dan tingkat bunganya tuh 15% atau 0,15. Di sini juga kita bagi dengan 12 karena dia kan yang ditanya setiap bulannya. Maka didapatlah 0,15 dibagi 12 sama dengan 0,0125. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya. P sama dengan PV I dibagi 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N. Nah, kita masukkanlah 80 juta. Terus kita kali dengan 0,0125 per 1 dikurang 1 tambah 0,0125 pangkat min 24. Maka didapatlah hasilnya 3.878.931 sekian. Jadi, jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan adalah sebesar 3.878.931 sekian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai masa depan. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk mencari nilai akhir dari suatu tabungan. Rumusnya yaitu FV I dibagi P dikali 1 tambah 1 pangkat N dikurang 1, di mana FV ini sama dengan nilai yang akan datang, dan P ini merupakan jumlah pembayaran per periode, I ini merupakan tingkat bunga per periode, dan N merupakan jumlah periode pembayaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal lagi mengenai nilai masa depan.
Di sini tuh ada Debbie ingin memiliki uang sebesar 75 juta pada 8 tahun yang akan datang. Terus tuh dia akan menabung di suatu bank yang memberikan bunga majemuk sebesar 9% per tahunnya. Terus tuh berapakah jumlah yang harus ditabung Debbie pada setiap akhir bulannya? Nah, di sini tuh diketahui EFP 75 juta. Terus tuh jumlah periode pembayarannya 8 tahun. Ini kan karena dia yang ditanya tuh setiap akhir bulannya per bulan nih. Jadi kita kali dengan 12 maka dapatlah 96. Terus tuh tingkat bunganya tuh kan 9%. Nah, di sini tuh sama dengan 0,09. Nah, kita bagi juga dengan 12 karena yang ditanyakan pada setiap akhir bulannya. Maka 0,9 dibagi 12 dapatlah hasilnya 0,0075. Nah, kita masukkanlah rumusnya. P sama dengan FV dikali I per 1 tambah I pangkat N dikurang 1. Nah, di sini 75 juta kita kali dengan 0,0075. Kemudian kita bagi dengan 1 tambah 0,0075 pangkat 96 dikurang 1. Maka dapatlah hasilnya 536.265 sekian. Jadi, jumlah uang yang harus ditabung Debbie setiap akhir bulan adalah 536.265 sekian. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.